Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian masih tetap semangat dalam mengikuti pelajaran. Baiklah, kita akan masuk ke pelajaran IPS terpadu untuk kelas 7. Dengan submateri kita, pasar dan harga. Tujuan pembelajaran: peserta didik dapat mendeskripsikan pasar dan harga. Peserta didik dapat mengidentifikasi fungsi pasar dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi macam-macam pasar. Untuk membeli kebutuhan, tempat manakah yang sudah pernah kalian kunjungi? Dapatkah kalian membedakan antara pasar langsung dan tidak langsung? Pasar dan harga. Dari gambar ini kita bisa melihat antara pembeli, penjual yang ada di pasar. Pengertian pasar tidak terbatas pada tempat bertemunya penjual dan pembeli, melainkan ada transaksi jual beli barang dan yang disepakati oleh si penjual dan pembeli. Harga ialah nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Dalam ilmu ekonomi, yang dimaksudkan dengan harga pasar ialah harga yang disepakati pihak penjual dan pembeli. Dan pada harga ini, barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Harga pasar dapat disebut juga sebagai harga keseimbangan, karena pada harga tersebut ada keseimbangan antara jumlah barang yang ditawarkan dan jumlah barang yang diminta seimbang. Terbentuknya harga pasar ini melalui proses tawar-menawar, terlebih dahulu antara si penjual dan pembeli. Harga pasar ini terjadi setelah adanya kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Fungsi pasar. Yang pertama, fungsi distribusi. Melalui transaksi jual beli, produsen dapat memasarkan barangnya baik secara langsung maupun melalui perantara. Yang kedua, fungsi pembentuk harga. Transaksi penjual dan pembeli pada mulanya melakukan tawar-menawar dan akhirnya terjadi kesepakatan harga. Tawar-menawar ini dilakukan agar terjadi kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Yang ketiga, fungsi promosi. Pasar menjual barang sekaligus memperkenalkan hasil produksi, dan barang biasanya dipajang di tempat yang terlihat oleh konsumen. Macam-macam pasar. Yang pertama, pasar konkret atau nyata.
Pasar konkret adalah pasar nyata atau pasar yang unsur-unsur pasarnya seperti penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan ada di situ. Contoh dari pasar ini yaitu pasar yang setiap hari kita kunjungi untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari. Barang yang kita beli dapat langsung kita lihat dan dipilih, sehingga tahu kualitas dari barang tersebut. Selain itu, antara penjual dan pembeli langsung melakukan transaksi di pasar tersebut. Yang B, pasar abstrak, yaitu pasar yang antara penjual dan pembeli dan barang yang diperjualbelikan tidak dapat bertemu langsung di dalam pasar. Akan tetapi, transaksi dilaksanakan melalui alat komunikasi dan barang yang diperjualbelikan sudah diketahui betul oleh pembeli. Seperti kalau kalian ingin pesan pizza hanya melalui telepon dan barang akan diantarkan ke alamat kita. Pasar menurut luas jaringan distribusi. Pasar setempat, yaitu pasar yang digunakan oleh masyarakat di wilayah sekitar dan melibatkan penjual dan pembeli di sekitar daerah tersebut. Yang kedua, pasar nasional, yaitu pasar yang cakupan pembelinya dalam wilayah suatu negara, penjual dan pembeli dari berbagai daerah wilayah negara tersebut. Yang ketiga, pasar regional, yaitu pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara yang berada dalam satu kawasan. Pasar internasional, yaitu pasar yang menyediakan komoditas barang dagangan untuk rakyat seluruh. Menurut barang yang diperdagangkan. Pasar barang konsumsi, yaitu pasar yang memperjualbelikan barang-barang keperluan sehari-hari. Contoh, pasar ikan, pasar buah-buahan, dan supermarket atau mall. Yang kedua, pasar barang produksi, yaitu pasar yang menyediakan keperluan faktor-faktor produksi. Contoh, pasar ini antara lain pasar tenaga kerja, yang merupakan tempat tenaga kerja yang mencari lapangan pekerjaan, dan pasar modal. Pasar menurut waktu penyelenggaraan. Yang pertama, pasar harian, yaitu pasar yang melakukan kegiatan setiap hari dan menjual barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari. Yang kedua, pasar mingguan, yaitu pasar yang dilaksanakan seminggu sekali. Yang ketiga, pasar bulanan, yaitu pasar yang kegiatannya sebulan sekali. Yang keempat, pasar tahunan, yaitu pasar yang diadakan setahun sekali. Pasar menurut organisasi strukturnya. Pasar persaingan sempurna, yaitu pasar yang di dalamnya banyak terdapat penjual dan pembeli yang sama-sama telah mengetahui situasi pasar. Barang yang diperjualbelikan sejenis, penjual dan pembeli tidak bebas menentukan harga karena harga ditentukan oleh kekuatan pasar. Contoh, pasar ini antara lain pasar sayur mayur, pasar buah-buahan, dan pasar tekstil di Tanah Abang. Yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna, yaitu pasar penjual dan pembeli memiliki kebebasan dalam menentukan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Penjual dan pembeli bebas menentukan harga. Pada pasar persaingan tidak sempurna juga memiliki ciri-ciri pokok. Yang pertama, hanya terdapat sedikit penjual dengan sangat banyak pembeli. Harga ditentukan oleh penjual karena ada unsur monopoli sehingga interaksi ekonomi atau jumlah permintaan dan penawaran kurang. Dalam pembentukan harga,
Sulit untuk produsen atau penjual baru masuk ke dalam pasar. Barang dan jasa yang ditawarkan bervariasi, tetapi akan sulit untuk mencari barang dari substitusinya. Nah, dalam pasar persaingan tidak sempurna ini dibagi menjadi beberapa jenis. Yaitu pasar monopoli. Satu penjual, banyak pembeli. Contohnya seperti agen gas LPG. Yang kedua, pasar oligopoli. Pasar dikuasai beberapa perusahaan barang homogen. Yang ketiga, pasar monopolistik. Beberapa produsen dengan jenis barang yang serupa, namun karakteristiknya berbeda-beda. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu materi kita kali ini. Semoga kalian dapat memahami materi yang sudah Ibu paparkan. Alhamdulillah, kita akan bertemu lagi minggu depan dengan materi yang berbeda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.